Dan juga kayak dia gak perlu sering-sering pulang ya, karena ada Quicksand Guard juga kan. Wah, tapi teknik yang paling parah dari Khalid itu Apa tuh? quicksand guard terus winter. Itu team fight kayak gitu dia. Jadi kayak tabrak depan nih, TBN damage-nya. Benar. Udah sekarat dia pakai quicksand guard terus pakai winter, gak bisa dipapain kayak seakan-akan siap untuk ronde 2 loh. Ayo ronde 2 sini kita maju lagi. Dan Itu itu yang ngeselin. bahaya. Ngeselin banget sih itu tentunya. Dan kita lihat nih respon dari RRQ sana. Dan tampaknya udah mereka akan langsung bertukar aja Gatot Kaca dengan Khalidnya. Ditambah lagi tampaknya mereka mengamankan dari sisi mid lanernya lagi ya. Sama Wah. sebenarnya template-nya. Ambilin mid di awal juga. Prayo banget buat Rexlona berarti ya. Ini Ya. bisa dikatakan sebenarnya Shadow yang benar-benar manfaatin poros gameplaynya tuh juga di Rexlona ya kan. Ya. Makanya Prayo banget nih hero-hero dia. Dan dipertunjukkan sebenarnya performa dia menjadi jangkar di area mid di game yang pertama menjadi Sushin juga sebenarnya kita lupa kasih kredit menurut aku juga dari positioning, dari mengeluarkan source skillnya luar biasa. Dan untuk Dewa United Morpheus responnya langsung ke arah Hayabusa dan juga Harith. Oke, apa yang mereka mau lakukan sebenarnya mereka mau ngebalansin Harith aktif di area mid late, Hayabusa aktif di area early. Jadi apakah ini menjadi sinkronisasi yang bagus juga? Kita lihat nih, karena sebenarnya RRQ sana mereka juga udah banyak sisi crowd control, Gatot Kaca dan Vexana yang perlu menjadi catatan untuk Hayabusa. Ya ini kayaknya ketemu dua ini susah gak sih Haya? Ya, dipegangin terus kayak targetnya juga agak susah. Mhm. Tapi jujur ini 3 hero-nya Dewa United. Ini hero tier S. Mereka gimana pun caranya mereka harus dapat dulu game kedua ini. Karena kalau enggak next-nya itu loh bakal susah. Investasi ya. Investasi Iya. tapi ya ini udah nggak fleksibel sih soalnya juga. Iya. Udah lumayan kelihatan mau kemana perginya dari 3 hero pick awalnya dan Ling. Wow, tutor link kah manis? Udah. Ya, ini tukeran tangan tampaknya dari sisi linknya ya. Yuk Ben Angela. Tapi beda matchup susah gak sih? Link tadi bakal gak bisa gerak, gak berani kontes objektif. Lawan Karena Alpha lawan soalnya. Alpha. Itu dia. Kalau sekarang lawan Hayabusa kayaknya berani deh. Dan ingat itu kalau nggak salah Alpha-nya di atas loh diambilnya di game yang pertama. Iya. Alpha diambil di atas, Link diambil di bawah. Jadi cukup berani sebenarnya dari Dewa United Morpheus. Sementara kali ini RRQ sana lebih, kalau aku bilang ngeliatnya lebih gimana ya, lebih direct gitu, straightforward dari sisi approach-nya. Dan untuk dari sisi band-nya, wah RRQ sana tahu sebenarnya potensi-potensi Jawhead yang bisa melakukan invasi nakal di band aja nih dari Roman. Iya, setuju banget sih. Ya balik lagi assassin siapapun kena tempel Jawhead pasti akan susah. Ya walaupun pindah tangan sama aja damage dari Jawhead akan tetap sakit. Sementara Lunox menghilangkan match up dari Harith di gold lane. Ini Iya. juga lumayan bagus. Sama buat Hayabusanya juga sih. Ya sih ya. Order Brilliance ya bisa langsung nge-counter dari Shadow Kill. Tapi sebenarnya menurut gua Haya-Haya yang sekarang tuh udah nggak langsung maju Shadow Kill sih. Dia main surikannya dulu, dia main Pasifnya basic attack-nya dulu. Pokoknya sampai maksimal baru Shadow Kill. Tapi kalau ngelihat dari pick ketiganya memang ngambilnya ke arah Link, kayaknya memang gak mau Lunox di RRQ. Enggak ya? Kalau mau Lunox di 3 udah diambil gak sih? Harusnya. Iya, sebenarnya kayaknya itu mungkin ya menjadi respon yang natural aja. Teman belum tentu langsung diamankan, namun oke, Grok. Jadi dari sisi RRQ sana mereka lebih komit ke arah roam-nya. Dan aku pengen point out, ini value-nya dari RRQ sana komposisinya area of effect. Kalau kita lihat Tempest of Blade, Avatar of the Guardian, Eternal's Guard, ini area of effect semua loh. Untuk team fight dan bahkan untuk pick off untuk Linknya sendiri, ini sangat-sangat kuat. Itu yang harus menjadi catatan selanjutnya nih untuk Dewa United Morpheus. Gimana kalau seandainya 2 terakhir dari RRQ ini pick off juga mungkin Patrix bersama dengan Kaja? Kaja, Franco. Ini masih bisa juga. Atau mau main Angela, Ruby. Bennett. Angela Ruby bisa. Iya, Ruby-nya bisa di gold, Angelanya bisa taruh roam. Kira kita udah sering Angela banget. sip, Iya Angela kan, sip. Angela ini bakal jadi combo ngeri banget harusnya. Belum lagi kalau ngelihat dari di awal mungkin kalau Linknya nggak bisa sama Gatot bahaya juga tau Angela masuk ke Gatot Kaca. Atau Angela dulu sekarang pick. Angela. Wow. Tapi ya balik lagi Angela juga situasional ya. Nggak selalu ngelihat Link pasti ada Angela. Tergantung lagi. Tapi ya Moskov match up dari Assassin. Menurut gue ya enak tapi selain Haya. Iya gak sih? Iya benar-benar. Ada 2 hero nih yang bisa ngurusin far lane-nya. Dari sisi RRQ sana bisa Link, bisa Moskov. Dan ingat, Moskov ada global presence yang memang kalau Spear of Destruction ya kena ini bisa tiba-tiba join fight. Kalau udah jadi repot lagi tuh dari sisi Doom-nya. Dan Spear of Mystery bisa nge-cancel loh dari Quicksand Guard. Betul. Kayaknya
Khalid udah XP aja sih ini. Dia ngambil romer yang area lagi. Yang Sama- bisa opener dari Khalidnya nanti. Sama bisa counter initiate ya. Tigreal gak sih? Apa Ruby? Tapi Ruby sih Ruby. kayaknya nih buat megangin ini nih. Dan Faramis itu dia. Aku mau mention Faramis tadi. Ruby Faramis, team fight jangka panjang yang bakal enak banget sebetulnya untuk teman-teman dari Dewa United. Tapi dari RRQ nih, jawabannya kemana? Paling bagus Gatot masih di romer sih menurut gua. EXP-nya yang buat inisiasi ya. Yang ada badan juga. Teris not bad gak sih? Tares. Atau terlalu buang EXP? Atau Arlot yang tadi sempat di ban Arlot juga kan. boleh. Gatot Kaca udah lumayan strong juga. Bisa Arlot sih kayak tadi yang sempat di ban kan Iya, di game sama pertama. Dewa United. Tapi Cici. Oh. Damage juga yang dicari ya. Gatot Kaca akan ada di romer. Dan ini dia damage di arah XP versus Khaled. Sebenarnya konsepnya mirip Xbox. Karena dia akan DPS terus-terusan. Bedanya Xbox true damage dari awal. Kalau Cici butuh Warex nanti. Kita lihat nanti ya. Dari sisi laningnya untuk game yang kedua. Iya. RRQ Sena, kalau mereka menang, match point loh. Iya, untuk benar. RRQ Sena. Wow, ini sudah semakin under pressure seharusnya karena di game pertama terlihat dari Dewa United. Mereka kebingungan, tapi draft di game kedua cukup memberatkan untuk Dewa United harus dapetin kemenangan sekarang. Oke. Fight jangka panjang yang akan dibawakan juga pastinya. Tapi ini akan menjadi penentuan apakah RRQ Sen akan mulus perjalanannya menuju ke arah match dari mereka. Atau justru akan dikembalikan keadaannya oleh Fortis dengan team fight yang cukup panjang juga. Tentunya kita masih menyaksikan seru dua untuk babak playoff dari MDL Indonesia Season 10. Ada suaranya. Let's go to Land of Down. Kayaknya kalau rotasi awal Hayabusa lebih punya damage deh untuk kelilingnya juga. Tapi ini agresif sekali tengahnya, nggak ada yang sampai mau kalah damage loh. Nggak ada yang mau kalah pok. Ini bahkan maybe udah ngeluarin Purify-nya loh. Early. Bahkan tadi di menit berapa udah keluar. Dan ya ini yang kita akan lihat nih. Mark akan tercicil oleh Don yang ada DPS di early game-nya. Dan untuk dari sisi spell-nya, 2 Revitalize ditambah lagi untuk dari Gatot Kacanya. Danielsa ada Firmness, ada Tenacity. Dia tahu ya dia mau nahan badan aja dan dengan Revitalize tentunya dorongan lagi dan Rexona. Iya, Don revitalize berarti ya. Itu dia Cici Dua ya, Cici revitalize. 2 revitalize. Tapi 2 revitalize tapi bottom lane. Yap, Chen cepet. Ya kali ini Manta masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Cukup berbahaya tapi Danielsa memberikan efek Town Daluski. Menarik lagi dengan Shadow Stampede. Pada pertukaran damage yang cukup besar. Saja. Dan ngelihat dari posisi Toy, harusnya ini lumayan safety. Selama nggak ada ganking juga. Masalahnya kalau Hayabusanya datang ke bawah, Ya. gue agak concern damage-nya pasti cukup. Flame Retribution, dia pakai Lethal Ignition juga. Dan ini harus dimaksimalin di awal. Karena kalau masuk late game menurut gue daripada Lethal Ignition, Warcry itu lebih bagus. Early-nya iya, Lethal akan lebih dahsyat. Oke, ini cukup menarik ya berarti ya dari sisi Warcry dan juga Lethal. Chen, kita lihat dari sisi rotasi sebenarnya nggak lebih unggul nggak sih dari sisi Mantanya? Aku harus lihat dari EXP-nya, cuman kayaknya Manta. Ini kedua jungler mau level 5 dulu baru ngambil turtle. Jadi sebenarnya dari gerakan rotasi untuk turtle yang pertama nggak terlalu terburu-buru. Raging Sandstorm bahkan diinvestasikan. Aduh, cukup mengerikan. Agak sedikit terburu-buru ya. Dan ngelihat dari turtle yang langsung di setup juga, ini bisa jadi cepat untuk teman-teman dari RRQ. Tapi gak bakal dikasih free oleh Dewa United karena Manta sudah standby di posisi. Karena Dewa United now or never harus bisa setidaknya dapetin keunggulan di early game untuk game kali ini. Begitupun dengan adanya Mark yang akan menjadi garda terdepan untuk Dewa United di zoning out. Rexlona dan Don tapi atas gun dan bahkan satu bonnet realm. Tapi Rexlona tidak terselamat kali ini. Avatar of Guardian Mark menjadi target selanjutnya tapi retribution dari Manta. Ia berhasil untuk bisa mensecure karena turtle yang pertama tapi lihat Chen akan mengejar Dahluski sampai ujung belakang tapi double kill dari Danielsa. Dan bahkan pertukaran tidak adil dari Turtle. Tukar dengan poin kill yang cukup banyak untuk RRQ. 4 poin kill in total RRQ. Kehadiran Chen yang mungkin itu memang agak sedikit terlambat karena dia harus ngambil buff dulu tadi. Bahkan buffnya belum selesai dia udah tinggal. Udah langsung datang ke arah Turtle. Tapi ya kabar baik untuk Dewa. Mereka masih bisa dapetin dari Turtle-nya. Dibayar lunas tapi loh.
sama RRQ sana nggak masalah kehilangan turtle. 4 member terkapar. Dan menurut aku itu keuntungan untuk Chen dan kawan-kawan. Kita lihat lagi setapan Manta sudah mulai pergerakan agresif tampaknya. Oh, tapi Spear Masih. jadi self mechanism defensif yang begitu di sosok Moskov. Iya. Kalau misalkan ngelihat dari Manta yang belum dapetin kill di awal, gua rasa nanti akan jadi rugi. Dan Daniel Sah keras banget sih. Apalagi damage dari teman-teman Dewa United. Menurut gua dia butuh item semua. Masih cukup bisa leluasa ya dari Daniel Sanya untuk melakukan clearing space, memberikan vision juga. Namun kita lihat di Dewa United Morpheus, mereka kesulitan untuk mencari kompensasi atas kehilangan 4 member tadi. Lihat Berserker udah di tangan dan tampaknya Chen Cepat juga. udah ada niat jahat. Menit Menit 4. 4 dapat Berserker. Iya, karena dia dapetin point kill 1 tadi. Satu. Terus farming pattern juga jalan dengan lancar juga. Ngelihat dari match up-nya Hayabusa. Mungkin ke arah Hunter Strike dulu atau langsung Skypiercer. Ini awareness dari Danielsa keras banget ya. Sama pendek dan Repeated Lies. Gila. Kan. Keras banget. Oh. Memang susah sih tadi kalau ngelihat dari ya defense-nya Danielsa juga bukan tipikal yang gampang untuk ditumbangkan. Gue penasaran ntar kalau udah mulai team fight nih, kayak 5 lawan 5, 2 revitalize. Gue rasa ini bakal jadi hal yang bahaya banget loh untuk Dewa United. Dia bisa ngebuang Shadow Kill, buang Zaman Force, ngebeli waktunya pakai ya itu 2 revitalize. Kita lihat ya Dewa United Morpheus, mereka duluan untuk melakukan inisiasi ke area turtle, tapi tampaknya Chen gak mau kasih gratis loh. Harusnya ini bakal jadi satu kontes yang cukup besar juga. Sona yang bakal coba untuk ditabrak lagi. Menjadi korban tapi Rexlock memang harus hilang dengan damage besar dan sekali maybe. Type of Blade mencoba untuk mengincar ini belakang tapi Pan memang tidak terselamatkan. Shadow Step itu karena 2 orang tapi sayangnya belum ada follow damage lagi. Oh no! Harus hilang di tangan dari Mata. Maka double kill. Disecure buat dari RRQ sana. Dikembalikan langsung 4 poin kill tadi. Dibayar lunas. Bahkan Toy yang nggak bisa hadir tadi. Spear of Destruction-nya connect. Tapi dia nggak bisa untuk nabrak. Bukan hal yang bagus juga. Ngelihat dari posisi gold. Dewa United. Mereka unggul. Bahkan turtle kedua untuk mereka. Itu sebuah kerugian ya. Dewa United Morpheus mereka butuh kompensasi. Tampaknya mereka berhasil dapatkan di netral objektif yang kedua. Lihat, ya untung masih ditukarkan oleh struktur di atas. Tapi seenggaknya itu menahan loh rotasi farming dari Chen. Dan mereka sudah mulai set up ke area bawah. Dan tampaknya ya mereka harus mengorbankan turret lagi. Dan lagi dari RRQ sananya nggak mau fight. Mereka nggak siap untuk set up. Ya, perlahan tapi pasti. Cuman di game kedua Dewa jelas memberikan perlawanan yang cukup berbahaya bahkan. Nasib dari linknya Chen ini sangat dipertaruhkan untuk Farland nanti. Match up dengan Hayabusa, assassin lawan assassin. Itu akan benar-benar pure mekanik. Miss mekanik sedikit itu bisa jadi dipunish. Punish. Tapi Oke, kita lihat lagi pergerakannya. Perbedaan hampir 2.000. Dan tampaknya teman-teman dari RRQ Sena, mereka lagi menurunkan tempo untuk mencari cara untuk menetralisir lagi dari sisi gold gap-nya. Ya. Trapping yang sudah dilakukan juga RRQ Sena. Mereka sadar nih objektif mana yang bakal mereka tuju dan tertangkap sepertinya. Mark di bagian depan, Raging Sandstorm masih bisa bertahan juga, masih selamat. Tapi inner turret yang bakal coba untuk ditabrak terus RRQ Sena. Mereka mencari target lain bakal Danielsa terlalu dalam nampaknya. Apa terjadian defensif yang gagal untuk menyelamatkan diri. Terlalu agresif. Dan teman-teman dari Dewa United Morpheus kembali berhasil mempunish. Kita lihat teman-teman dari RRQ Sena, mereka sedikit kehilangan arah. Namun seenggaknya lihat Chen, udah ada Haskell, udah mainin far lane-nya. Tapi Dewa United Morpheus yang tadinya mungkin gold gap-nya cuma 1.500 lihat. Udah kali 2 Pak, 3.200. Dan bahkan teman-teman dari RRQ Sena kali ini udah gak boleh sih kemakan tempo yang ingin diciptakan oleh Dewa United Morpheus. Dia harus avoid fight dulu. Karena nggak bisa, karena nggak bisa kalau misalkan mereka terus termakan terdikte tempo oleh Dewa United Morpheus. Dan perfect turtle sepertinya bisa diamankan juga. Dewa United. Mungkin seperti yang gue bilang tadi Gon, hero tier S juga nih. Ya, yang digunakan oleh investasi Dewa. ya. Investasi juga, mereka harus banget menyamakan kedudukan sekarang.
Purple buff. Bakal coba ditabrak. Retribution masih aman juga Chen. Masih punya Purple. Timing yang luar biasa tentunya diberikan oleh Chen. Dia nggak panik. Dia datang, hit and run Retribution Purple, cabut lagi. Kita ngintip ke arah item sebentar tentunya. Sky Piercer. Dan juga Hunter Strike sebenarnya udah ada berada di tubuh Manta. Jangan sampai mati, stacknya nurun. Itu yang tinggal dipertahankan nih sama Manta. Tapi Karena itemnya BOD langsung. oh iya, langsung dia tampaknya agresif. Dia mau investasi lagi, double down. Kita lihat ya, Don dan kawan-kawan nih bisa nggak sih? Karena menurut aku Cici ini bisa menjadi aksi distraksi yang belum terlihat. Oke. Bahkan lihat dari glowing one-nya Rexlona ini udah terstruktur berarti ya. Bagian depannya nggak usah pakai anti-regen dan Danielsa muncul. Tapi ya komit karena Danielsa juga bukan menjadi jawaban untuk Dewa United. Fight mereka. Jawab. Itu ya sih, split pushnya Ul. Split pushnya Ul yang harus menjadi pertanyaan. Tampaknya kali ini RRQ Sena, mereka masih ada kesempatan, mereka masih ada modal untuk cari farming kiri kanan, Lim. Namun teman-teman dari Dewa United Morpheus, mereka menurunkan temponya, ini aku suka loh Lim. Mereka juga gak terlalu terburu-buru. Mereka nggak terlalu termakan tempo dan RRQ Sena, mereka terlihat ya udah kita turunin tempo aja. Gua masih butuh farming dan kita lihat nih Dewa United Morpheus purple buff tampaknya nggak mungkin diamankan oleh Link. Ya, Chen-nya juga udah ngelepas namun Avatar of Guardian hampir saja connect. Chen hadir. Masuk ke bagian belakang Netherrealm juga dibuka untuk membeli waktu lagi. Zaman Force, maybe lumayan free. Pan menjadi korban pertama walaupun Danielsa juga harus tumbang. Bahkan 3 member triple kill diamankan oleh Maybe. Maybe mendapatkan 3 point kill dan tampaknya lore terbuka untuk Dewa United Morpheus RRQ Sena. Mereka kesulitan di sini Olim. Mereka sudah mulai struggle. Lagi dan lagi Dewa United Morpheus pertunjukan mereka di game kedua ini sangat luar biasa tajam. Lord berhasil mereka dapatkan juga objektif mereka lebih unggul. Dan ngeliat defensifnya. Untuk RRQ harusnya dia masih ada Rexlona sih. Yap. Dan juga dari tadi Rexlonanya keganggu banget ya dengan tarik-tarikan dari Shadow Stampede, dari Ammo Vendetnya juga. Dan ini dia instant replaynya Goni. Instant replaynya, lihat area of effect yang kita bahas dari RRQ Sena tidak terlalu terjalankan. Kenapa? Netherrealm itu yang menjadi X Factor dan bahkan Shaman Force dengan positioning yang tepat itu damage Synchro Vision yang masuk semua RRQ Sena. Malah mereka yang ngebuka, mereka yang terkapar gitu. Jadi kita lihat nih, Dewa United Morpheus mestinya dengan push kali ini mungkin bisa mencapai angka 5.500 nih kalau emang mereka berhasil dapat 1 kill dan dapetin lagi struktur lainnya. Oh, 1v1 situation antara kedua belah assassin. Tapi lihat bagaimana kali ini ada satu teknik penghindaran yang dilakukan juga oleh Manta. Chen masih bisa bertahan tapi Lordnya memang masih belum cukup untuk bisa mendobrak paksa base turret yang ada bottom lane karena Toy masih punya attack speed yang cukup tinggi. Dan masih ada pasif juga dari Bestara. RRQ masih bisa bertahan. Namun dari kondisi ekonomi Dewa United 5.000 gold mereka ungguli. Dan ini harus tetap ada pressure. Mereka nggak boleh ngasih RRQ keluar dari base-nya mereka. Freeze lane mungkin, ambil semua jungle-nya. Paksa dari RRQ ada di dalam base mereka sampai Lord-nya muncul. Gimana nih cara dari RRQ bisa balikin keadaan? High ground mereka kuat loh. Oke. Mereka ada Eternal Guard, mereka juga ada sisi dari Avatar of the Guardian. Sebenarnya itu bisa loh digunain. Ingat, mereka ada efek sana, Lim dan juga Owl. Ada Eternal's Guard yang mungkin bisa nih mematahkan momentum dari Dewa United Morpheus. Jadi sebenarnya Dewa United Morpheus tinggal stabilin aja sih. Jangan terlalu nafsu nyari kill, jangan terlalu nafsu cari pick off. Mereka yang lagi pegang kendali. Ingat, RRQ Sena kalau menang game ini, kalau ke comeback mereka main Pan berhasil membuat dari Chen pun harus turun. Tapi Chen masih punya energi untuk kabur. Tapi satu sergapan tersebut itu cukup bahaya untuk Chen. Nyaris banget tadi. Hampir saja bisa dapetin point kill. Tapi ya waktu yang diberikan juga masih belum cukup. Balik lagi ngeliat dari RRQ. Mungkin memang split push adalah power dari Link. Ya. Sementara 3 hero sebenarnya Gon yang bisa split push. Ada, ya mungkin Cici termasuk ya. Iya. Cuman aku bilang lebih ke arah Moskov sama Linknya sih. Mereka yang lebih butuh item.
Ya mereka harus bergunain nih main kiri kanannya timing tapi ya. Ingat setapan nakal bisa terjadi yang tadi barusan yang Pan udah siap, udah sergap, udah sigap. Jadi tinggal Archisena nih mainin instingnya aja. Game sense harus berjalan untuk Archisena ketika mereka mau melakukan split push. Tapi untuk Lord ini masih 80-20, 80% milik dari Dewa United Morpheus. Tapi ini lumayan bisa free sih. Ya, bahkan ngelihat dari kondisinya juga nggak bagus untuk Archisena paksa kontes. Pilihan mereka masih ada di defense juga. High groundnya kuat. Ya lagi-lagi pressing shot dan nyaris sekali. Nyaris banget. Min 1 jantung. Hampir ya. Hampir aja itu speak of distractionnya memang connect. Tapi sayangnya tadi kalau agak sedikit ditelatin aja sedetik. Ya. Bisa jadi milik. Yang 80-20, 20-nya menang tiba-tiba ya. Itu ya. Kadang kalau free gitu, jungle tuh suka ada insting 100 retry soalnya Pak. Iya emang bener-bener. Kasih retribution. Aman masih lah bisa ya. kabur. Selama nggak buang Tempest of Blade, oke-oke aja sih. Tapi nggak ada retry, Purple-nya apa kabar nih? Ya benar sih. Cuman ini menjadi Lord yang cukup krusial nih. Dewa United Morpheus mereka harus cari cara. Mereka kesulitan sieging, mereka kesulitan penetrasi. Kenapa? Inisiasi mereka cuman dari Ruby dan juga dari Khalid. Ya bisa. Cuman lagi dan lagi yang kita bahas. Area of Effect, Cancellation, Tempo Breaker. Banyak sekali Avatar of the Guardian, Eternal's Guard, bahkan Tempest the Blade. Itu elemen-elemen momentum break sebenarnya yang bisa dipergunakan. Oh, Daniel Danielsa kayaknya kali ini bakal coba untuk mundur Avatar of Guardian ke arah yang berlainan. Ini cukup membuang waktu pastinya dan juga research, tapi lihat Dawn tertarik lagi dengan satu buah Shadow Stampede yang dari tadi jadi gangguan yang berarti untuk Archisena. Wah, Lordnya sudah bisa mendapatkan satu best start dan masih seger banget ini. Mungkin bisa ngeproduksi lagi untuk detik 10, gak harusnya. Lagi-lagi minion manajemennya cukup baik tapi mid lane bakal ditabrak. Pan, apa beda tebakan unstoppable didapatkan oleh Maybe double kill. Dengan Summer Force kali ini mantan yang sudah diamankan. Oh no. Menuju ke arah lini belakang tapi Dawn mencoba melarikan diri tapi Chen lihat HP-nya udah terlalu Biasanya. banyak dan base-nya pun. Dewa United Morpheus menyamakan keadaan. Satu sama. Dengan hero-hero yang sudah disiapkan oleh Dewa, mereka mengejar ketertinggalan. Game pertama untuk RRQ tapi game keduanya untuk Dewa. Best of 5 series.